02972364 dan nomor NPM 2190314952230. Saya dari bidang studi IPA Universitas Negeri Makassar akan membawakan video berupa materi pokok klasifikasi makhluk hidup, submateri pokok, tujuan, prinsip dasar, dan manfaat klasifikasi. Mohon bagi dosen penguji dan guru pamong untuk memberikan masukan terhadap video yang saya bawakan untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Bagaimana suara ibu terdengar sampai di belakang? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Ya, bajunya rapi-rapi ya. Ini masih baju baru ya. Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Adi Prasetya ada? Ada. Afifah? Ada. Ali? Andre Julian? Ada. Cecilia? Ada. Silahkan Mas Adi Prasetya dipimpin berdoa terlebih dahulu, Mas. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, ini ingin mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nanti ketika kita pembelajaran, yang ingin bertanya silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. HP-nya digunakan hanya untuk kegiatan pembelajaran saja. Kalau ingin ke belakang, silahkan kalian bisa meminta izin terlebih dahulu kepada ibu. Itu ya. Nah, gunakan waktu semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Oke ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan Mbak Cecilia untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh duduk kembali. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu manfaatnya bagi kalian. Nanti kalian akan bisa memahami tentang klasifikasi makhluk hidup, subbab, tujuan, prinsip dasar, dan juga manfaat dari klasifikasi. Coba kalian baca di sini. Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan dianggap sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Maka kalian harus bersyukur ya, karena kalian hari ini mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan dicatat sebagai sedang berjuang di jalan Allah. Oke, tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat.
berdasarkan karakteristik yang diamati. Ya, nah untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menjelaskan definisi klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, kalian mendeskripsikan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, mendeskripsikan prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup, mendeskripsikan manfaat klasifikasi, mendeskripsikan kunci dipotong dan kunci determinasi, serta untuk IPK targetnya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, serta menjelaskan klasifikasi 5 pintu. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu setelah kalian melakukan diskusi kelompok serta pengamatan melalui PowerPoint, kalian dapat yang pertama adalah menjelaskan definisi dari klasifikasi. Yang kedua, mendeskripsikan tujuan, prinsip dasar, dan manfaat klasifikasi. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kunci dipotong dan kunci determinasi. Nah, yang tepat adalah kalian dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan ciri yang diamati. Selanjutnya, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Dan yang keenam adalah kalian dapat menjelaskan atau menjelaskan kunci dipotong dan kunci determinasi. Untuk teknik penilaiannya, nah teknik penilaiannya adalah ada penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan yaitu berupa diskusi kelompok dan juga presentasi, ya nanti ada perwakilan untuk presentasi. Nah kemudian ada penilaian sikapnya, saya berupa observasi, nanti menggunakan instrumennya adalah jurnal. Ada penilaian diri sendiri dan juga penilaian antar teman. Tetapi untuk penilaian teman sebaya atau antar teman dan penilaian diri sendiri akan dilakukan 1 semester 1 kali, ya. Nah KKM mapelnya adalah 73, ya. Jadi kalian harus semangat untuk belajar. Nah kita lanjutkan untuk pembagian kelompoknya, ya. Pembagian kelompoknya nanti kelompok 1 ada Mas Ervan, Mas Andre, Mbak Cecil dan Mbak Afifah. Kemudian kelompok 2-nya ada Mas Adi, Mbak Marsha, Mbak Vivi, Mbak Zahra. Kelompok 3 ada Mas Ali, Mbak Dera, Mbak Fafa dan Mbak Sekira. Ya. Nah, selanjutnya kita adakan pretest, ya. Nanti linknya akan Ibu kirim melalui kolom chat, ya. Pretest waktunya 5 menit, ya. Pretestnya 5 menit dari sekarang sampai jam 9.30, ya. Sekali nggak bawa HP, ya? Ya, nggak apa-apa. Kamu bisa nanti bergantian dengan Mas Andre, ya. Untuk bebas. Internetnya nggak apa-apa. Bisa gimana, Mas? Kalau yang lain gimana? Bisa ngisi? Oh, di restart dulu HP-nya, ya, Mas. Oke, nomor ini yang paling banyak salahnya adalah untuk cara memudahkan kita dalam mempelajari
pembelajaran ini ya. Tadi kalian sudah pretest. Setelah ini nanti kalian akan orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya ada organisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian nanti kalian ada diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok ada presentasi. Setelah presentasi nanti Ibu akan menyampaikan sedikit materi ya. Dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Ya, setelah menarik kesimpulan nanti kalian ada post test ya, evaluasi di akhir kegiatan. Nah, setelah itu ada refleksi dan yang terakhir adalah penutup. Itu ya, itu kegiatan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Ya, apakah kalian pernah ke pasar? Nah, pernah ya. Nah, ketika kalian ke pasar, yang kalian amati itu apa di pasar? Bagaimana? Apakah ikan digabungkan dengan sayuran? Yang penjual ikan digabungkan dengan sayuran? Tidak. Yang kalian lihat di sana bagaimana? Siapa yang menyampaikan? Coba Mas Ervan, yang kamu lihat di pasar, bagaimana penataan di pasar itu? Terutama di pasar manis ya. Kalau di pasar manis itu rapi sekali di sana. Jadi kalau mau mencari makanan, kita tinggal datang ke bagian depan, gitu ya. Pernah lihat di sana seperti itu? Pernah. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau mencari daging, kira-kira bagaimana? Mudah apa tidak? Mudah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini, ya. Nah, ada gambar apa ini yang pertama? Buku berserakan. Yang kedua, gambar sepatu berantakan. Coba kalian rumuskan satu saja pertanyaan, tulis di buku kalian ya. Waktunya 1 menit ya. Kalau bisa sebelum 1 menit silahkan ada yang mengacungkan tangan untuk menyampaikan hasilnya, hasil rumusan pertanyaan yang kalian amati ya. Rumuskan satu saja pertanyaan ya. Bagaimana cara menyusun sepatu tersebut agar mudah menemukan sepatu yang akan dibeli? Bagaimana cara menyusun sepatu tersebut agar mudah dalam pemilihan ketika mau membeli sepatu ya? Ya, oke. Nah, ada yang bisa membantu atau mau menanggapi dari rumusan permasalahan yang disampaikan oleh Mbak siapa? Mbak Afifah? Kira-kira kalau mau menyusun sepatu biar kita mudah memilih ketika membeli, ada yang menyampaikan? Ayo Mas Andre, coba kamu bisa menanggapi rumusan masalah dari Mbak Afifah? Ya, bagaimana Mas? Menyusunnya dengan rapi dan memilih yang akan dibeli. Menyusunnya dengan rapi dan memilih yang akan dibeli. Oke. Mas Andre sedang apa ini? Oh iya sudah. Itu sudah lewat, nanti lagi saja ya. Ya, oke. HP-nya diletakkan dulu ya Mas ya. Oke. Yang selanjutnya ada lagi yang mau memberikan rumusan masalah? Satu lagi? Ya, silakan Mbak. Mengelompokkan jenis sepatu yang sama sehingga mudah ditemukan. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta satu rumusan masalah lagi. Itu kan tadi baru merumuskan satu ya, yang sepatu. Sekarang yang satunya lagi. Ada yang mau merumuskan lagi? Satu? Tadi Mbak Afifah sudah. Siapa lagi yang mau? Jom. Mbak Dera bisa? Oke, biar sebelahan kan adil ya. Ya Mbak. Bagaimana menyusun buku tersebut agar mudah dicari? Oke, ada yang mau menanggapi? Yuk. Mas Ali bisa? Oke, gak apa-apa ya, nanti kita bahas kembali ya. Jadi tadi ya, ketika kalian melihat buku yang berserakan seperti itu, misalnya kalian mau mencari
mencari buku paket IPA, kira-kira apakah mudah mencarinya jika berantakan, berserakan seperti itu? Tidak, ya. Sama seperti halnya tadi ketika kita ke pasar, ya. Kalau misalnya kita ke pasar, kemudian kita mencari dage tadi ya, mencari dage atau mencari ikan, tetapi susunan di pasar itu berantakan. Misalnya sayuran campur daging, campur ayam dan lain sebagainya, otomatis kita mencarinya akan sulit, ya kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar apa saja ya? Oke. Ini apa nih kira-kira? Tanah. Nah, bagaimana mengelompokkan benda yang ada di sekitar kita? Apa yang menjadi dasar pengelompokan benda-benda tersebut? Kalau misalnya kalian, ya, kalian lihat ini, benda apa ini? Meja. Meja apakah sama dengan Mbak Dera? Berbeda. Kenapa berbeda? Kita minggu lalu sudah mempelajari kan ya? Kenapa berbeda? Oke. Makhluk hidup. Oke, berarti dasar pengelompokannya apa? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita nonton video terlebih dahulu ya. Kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kita kan tahu makhluk hidup yang ada di dunia itu kan sangat banyak. Nah, jadi untuk mempermudah mempelajarinya, kita klasifikasikan makhluk hidup tersebut dalam suatu kelompok-kelompok. Awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota-anggotanya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan kelompok klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Carolus Linnaeus. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup yang dimaksud, mulai dari dunia atau tingkat untuk hewan dan bentuk untuk tumbuhan. Nah, oke, video apa yang sudah kalian amati? Tentang klasifikasi makhluk hidup, ya. Apa yang tadi dimaksud dengan klasifikasi? Pengelompokan, sama seperti tadi Mbak Dera dengan meja, berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada klasifikasi yang pertama harus kita ingat atau kita pelajari adalah tujuan, manfaat dan juga prinsip dasar. Nah, ya, untuk agar kalian lebih memahami kegiatan ini atau memahami materi ini, sekarang waktunya kita berdiskusi ya. Tadi masih ingat kan anggota kelompoknya ya? Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Sini kelompok 1 ya. Jadi untuk 4 orang kelompok 1, kelompok 2 di sini ya. Ada 4. Nah, kelompok 3 di sebelah sana. Ya, silahkan duduk sesuai kelompoknya. Ibu sudah kirimkan link LKPD ya. Nanti silahkan kalian buka LKPD-nya sesuai dengan kelompok. Nama kerjanya di sini adalah yang pertama, kalian nanti memilih ya. Nanti setiap kelompok itu mendapatkan 1 kartu hewan dan 1 kartu tumbuhan.
Ya, satu kartu hewan dan satu kartu tumbuhan. Nanti kalian pilih 5 kartu hewan dan 5 kartu tumbuhan. Setelah itu kalian amati ya. Kalian tuliskan ciri-cirinya, masukkan ke dalam tabel yang sudah Ibu sediakan ya. Karena ini menggunakan Google Doc, maka kalian bisa saling berkolaborasi pada kegiatan diskusi kelompok. Diskusi waktunya 20 menit, silakan manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Kalau ada kesulitan silakan kalian boleh acungkan tangan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh sampaikan pertanyaannya pada Ibu. Ibu sambil menilai keterampilan kalian ya dalam berdiskusi. Walaupun kalian tetap berkomunikasi ya. Gimana? Ada kesulitan? Selesai ya diskusinya, silakan duduk. Silakan yang mau presentasi kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1. Pengamatan ciri-ciri tumbuhan. Nomor 1, palem merah, jenis buah, jenis tumbuhan buah. Ciri-ciri yang diamati: berbatang merah, buahnya berwarna merah, daunnya seperti pohon kelapa. Nomor 2, pinus, jenis tumbuhan pohon, daunnya panjang, buahnya berwarna kuning, pohonnya kecil sehingga cocok dijadikan sebagai pohon hias. Dari tumbuhan yang sudah kalian deskripsikan cirinya, tuliskan manfaat tumbuhan tersebut dan kelompokkan ke dalam tanaman hias atau tanaman pangan. Nomor 1, nama tumbuhan palem merah. Manfaat tanaman palem merah membawa keberuntungan. Pohon palem merah menolak bala, inang merah membawa rezeki, mengatasi diare. Tanaman hias tidak, tanaman buah tidak, tanaman sayur tidak, tanaman yang lain iya. Close dulu untuk kelompok 1. Pengamatan ciri-ciri tumbuhan. Kelompok sayur-sayuran. Jenis tumbuhan ketimun. Ciri-ciri yang diamati: berakar, tunggal, dan berwarna coklat tua. 3, tipikal kelinci. Tipikal. Kenapa harus semuanya dilipat? Kenapa tidak ada jenis satu juga? Ya, silakan ditanggapi. Kita beri plus terlebih dahulu untuk kelompok 3. Tanaman sayur. Jenis tumbuhan cabai rawit. Berbentuk lonjong berukuran sekitar 10 sampai 15 cm serta jika sudah matang berwarna merah. 4. Tanaman yang lain. Jenis tumbuhan padi. Berakar serabut. Batang sangat pendek. Struktur serupa batang tersebut dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang. Daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lancet.
penyebaran yang dimiliki, ya. Selanjutnya, tujuan klasifikasi yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri benda dan makhluk hidup agar mudah dikenali. Ya, tadi kalian sudah mengelompokkan ya, kira-kira mana yang termasuk ovipar, mana yang termasuk vivipar. Nah, itu tujuan dari klasifikasi agar kita mudah untuk mengenali. Ya. Nah, selanjutnya kalian dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan juga kalian dapat mengetahui ciri-ciri suatu jenis benda dan makhluk hidup. Ya, kita lanjutkan ke manfaat klasifikasi. Ya, manfaat klasifikasi yang pertama adalah menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam. Biologi itu kan banyak sekali ya, luas sekali. Nah, makhluk hidup di dunia ini kalau tidak dikelompokkan, kita sulit mencarinya. Seperti tadi ketika kalian misalnya mau mencari sepatu warna hitam yang ada peletnya putih, nomornya 36. Tapi kalau misalnya sepatunya berantakan seperti itu, kira-kira bagaimana? Udah tidak mencarinya. Sulit ya, sama seperti makhluk hidup. Apalagi kalau makhluk hidup itu kan banyak sekali. Jadi kalian harus tahu pengelompokannya agar mudah untuk mencarinya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi prinsip dasar klasifikasi. Nah, prinsip dasar klasifikasi ini berdasarkan persamaannya, berdasarkan perbedaannya, kemudian berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologinya ya, dan juga berdasarkan manfaat, ukuran tempat hidup dan juga cara hidupnya. Misalnya kalian ingin tahu makhluk hidup yang hidup di air. Nah, yang hidup di air apa saja? Ikan, tumbuhan air ya, dan sebagainya. Oke. Nah, macam-macam klasifikasi. Ada apa saja? Ada klasifikasi alami, klasifikasi filogeni, kemudian ada klasifikasi buatan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi benda. Klasifikasi benda ini ada benda alami dan juga benda buatan. Yang termasuk benda alami apa saja? Oke, benda buatan? Oke, ya. Nah, untuk mengelompokkan benda ini ya, kalian bisa berdasarkan wujudnya. Ya, kalau benda berdasarkan wujudnya ada apa saja? Ini tadi yang contoh pertama, kayu itu benda apa? Padat atau cair atau gas? Padat, ya, benda padat. Kenapa? Karena ketika kalian pindah-pindah, bentuknya sama, strukturnya sama, ya kan? Nah, kalau selanjutnya selain benda padat apa lagi? Benda cair. Kalau benda cair kira-kira ketika dipindahkan bagaimana bentuknya? Berubah wujud sesuai dengan tempatnya. Oke. Kalau benda yang selanjutnya apa lagi? Benda gas. Benda gas. Bagaimana cirinya kalau benda gas? Tidak bisa dilihat, Ya. tidak bisa dirasakan. Oke, tidak bisa dirasakan. Terus? Ya. Dapat dihirup. Oke. Menempati ruang tidak? Ya ya. Tapi kalau misalnya dipindah ke tempat yang lain, apakah wujudnya akan sama? Misalnya gas nih dari ruangan sebelah dipindah ke sini, bisa nggak? Bisa ya. Oke, begitu ya. Nah, untuk ini klasifikasi, ini namanya klasifikasi materi ya. Nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, maaf, di materi selanjutnya atau bab 3 ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini pembagian klasifikasi. Jadi perkembangan klasifikasi itu yang pertama ditemukan adalah klasifikasi 2 kingdom, hanya hewan dan tumbuhan ya. Kemudian ada 3 kingdom, 4 kingdom, dan yang sampai sekarang digunakan adalah klasifikasi 5 kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia ya. Di bahan ajar yang sudah ibu bagikan ada ya di situ ya. Nah, kita lanjutkan ke mengenal kunci dalam klasifikasi. Kunci dalam klasifikasi ini yang pertama adalah kunci dikotom. Ya, kunci dikotom ini biasanya terdiri dari 2 keterangan yang berlawanan. Kunci determinasi ini
digunakan untuk menentukan film divisi kelas ordo famili genus spesies. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kesimpulan ya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Oke, silakan Mas Ervan, sampaikan hasil kesimpulan yang bisa kamu dapatkan pada kegiatan hari ini. Klasifikasi adalah pengelompokan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda atau sama, dan cara memisahkannya agar mudah ditemukan atau mengenal nama makhluk hidup atau benda tak hidup tersebut. Tujuan dari klasifikasi apa? Bisa mengelompokkan ya. Nah, mengelompokkan apa tadi yang sudah kalian lakukan? Mengelompokkan apa? Tumbuhan dan hewan. Mengelompokkan makhluk hidup yang cirinya sama. Kira-kira manfaatnya dengan kamu mengelompokkan apa? Oke, kita lebih mudah untuk mengenali ya. Post-test ya, atau penilaian di akhir kegiatan pembelajaran. Waktunya sama 5 menit. Saya kirimkan linknya. Mulai dari sekarang. Ibu akan menyampaikan hasil penilaian keterampilan dan juga penilaian sikap ya untuk kegiatan diskusi kelompok yang tadi paling aktif yang saya lihat adalah kelompok 3. Yang aktif dalam kegiatan diskusi adalah yang tadi saya amati ya, bendera. Kemudian yang memiliki tanggung jawab tinggi kelompok 1 ya, dan selanjutnya yang penilaian percaya diri saya sampaikan untuk yang perempuannya Mbak Cecil, yang laki-lakinya Mas Ervan. Film ini saya berikan untuk kelompok 3. Nah, oke, beri kelas dulu untuk kelompok 3. Kalian merefleksi kegiatan hari ini terkait dengan manfaat yang bisa kalian peroleh pada kegiatan pembelajaran hari ini, kendala apa yang kalian hadapi, kemudian perasaan apa yang kalian merasakan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Saya kayak menyampaikan nih, kok diem semua? Ayolah, semangat. Nah, tepuk 1. Oke, silakan Mas Andre. Sampaikan perasaannya. Perasaannya senang dan seru. Ya. Dan awalnya kalau menghadapi klasifikasi tentang pengelompokan tumbuhan hidup dan tak hidup, Bermanfaat nggak untuk kehidupan kamu bermanfaat, selanjutnya? Bermanfaat. Kira-kira manfaatnya apa untuk kehidupan kamu ke depan? dapat mengelompokkan berbagai macam jenis makhluk hidup dan tak hidup. Oke, kemudian kendala yang kamu hadapi? Sinyal yang ada susah. Ibu ingin kalian mengirimkan emoticon ya, mengirimkan emoticon melalui WhatsApp group. Kira-kira perasaan apa yang sudah kalian dalam hati kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Untuk tugas kalian di rumah, hari Minggu kalian pergi ke pasar, kalian lihat di pasar kira-kira pengelompokan atau klasifikasi di sana itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum, kalian tuliskan saran untuk klasifikasi di pasar larangan ya, yang paling dekat dengan kita adalah pasar larangan. Untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian latihan untuk melakukan pengelompokan menggunakan kunci determinasi dan juga kunci dikotom. Ya, itu sampai di sini ada pertanyaan? Ibu ingatkan kembali untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Setiap kalian pergi gunakanlah masker dan face shield. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan juga selalu menjaga jarak. Ya, mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan ibu ya. Pada kegiatan hari ini mungkin banyak sekali kekurangan atau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.